Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bertemu lagi bersama saya, Yeni Yuliana Boki, dalam kegiatan praktikum IPA. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kelas 6, tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan, subtema 2, yaitu tentang penemu dan manfaatnya, dan pembelajaran 1. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajarannya, yuk kita simak kompetensi dasar, indikator, serta tujuan pembelajaran. Nah, adik-adik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Dan yang kedua yaitu kompetensi dasar 4.1, melakukan percobaan listrik sederhana secara seri dan paralel. Yang berikut adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu 3.1.1, menyebutkan dan menjelaskan komponen-komponen listrik dan fungsinya dengan benar. Dan yang kedua yaitu 4.1.1, mengetahui dan melakukan percobaan listrik sederhana secara seri baik terbuka maupun tertutup. Yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Pembelajaran kita kali ini terdapat dua tujuan. Yang pertama yaitu dengan mengamati dan mengenali komponen-komponen listrik, adik-adik dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi komponen listrik tersebut dalam rangkaian listrik sederhana dengan benar. Yang kedua yaitu dengan melakukan percobaan, adik-adik dapat mengetahui dan menjelaskan tentang rangkaian listrik seri baik secara terbuka maupun tertutup. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mengetahui tentang kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini. Sesuai dengan kompetensi dasar, maka hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik sederhana. Adik-adik, kita tentunya sering melihat dan menggunakan lampu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi adik-adik tahu tidak bagaimana lampu itu dapat menyala? Nah, lampu itu dapat dinyalakan karena adanya energi listrik. Artinya, jika bola lampu itu dialiri oleh arus listrik, maka bola lampu itu akan menyala. Sedangkan jika arus listrik itu berhenti mengalir, maka otomatis bola lampu itu akan padam. Nah, adik-adik, arus listrik untuk menyalakan lampu tentunya berasal dari sumber energi listrik. Salah satunya adalah baterai. Pada baterai terdapat dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Arus listrik pada baterai mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif melalui kabel penghantar atau yang biasa kita sebut sebagai kabel. Nah, jika kutub positif dan kutub negatif terhubung dengan kabel pengantar, maka akan mengakibatkan adanya arus listrik yang mengalir ke lampu sehingga lampu dapat menyala. Nah, dalam rangkaian listrik tersebut ada dua macam rangkaian listrik yang kita ketahui, yaitu rangkaian listrik secara seri dan rangkaian listrik secara paralel. Adik-adik tahu tidak apa bedanya? Yuk kita belajar bersama-sama. Rangkaian listrik ada beberapa macam, termasuk di dalamnya yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun berurutan tanpa cabang atau biasa kita kenal yaitu rangkaian tak bercabang. Jika lampu-lampu disusun secara seri, maka arus listrik yang mengalir adalah sangat kecil. Akibatnya nyala lampu kurang terang atau redup. Makin banyak lampu yang dipasang, nyala lampu makin redup. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga ikut mati atau padam. Adapun ciri-ciri dari rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir melalui lampu 1 dan melalui lampu 2. Demikian juga melalui baterai 1 dan melalui baterai 2. Yang kedua yaitu jika salah satu alat listrik lepas atau rusak, maka arus listrik akan putus. Yang berikut yaitu rangkaian seri paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Alat listrik yang didapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterai. Pada rangkaian paralel,
lampu atau baterai disusun secara sejajar. Lampu yang dirangkai secara paralel lebih terang dibandingkan dengan rangkaian seri. Hal tersebut karena hambatan listrik menjadi lebih kecil, sehingga rangkaian paralel sering disebut sebagai rangkaian yang bercabang yang membuat lampu menyala lebih terang. Jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain tetap menyala. Oleh karena itu, lampu di rumah biasanya disusun secara paralel. Ciri-ciri rangkaian paralel yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu arus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui satu lampu atau satu baterai tidak melalui lampu 2 atau baterai 2. Yang kedua yaitu jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Rangkaian listrik di rumah kita disusun secara paralel, sehingga jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Nah, adik-adik, setelah kita belajar tentang rangkaian listrik sederhana, sekarang kita akan melakukan praktikum IPA, yaitu membuat rangkaian listrik secara seri, baik terbuka maupun tertutup. Adapun alatan bahan yang kita perlukan yaitu 2 buah baterai, yang kedua yaitu 1 buah bola lampu, yang ketiga yaitu triplex, yang keempat yaitu kabel, dan yang kelima yaitu lakban hitam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah kerja dari pembuatan rangkaian seri ini. Yang pertama yaitu saya menggabungkan antara 2 baterai dengan memperhatikan kutub positif dan kutub negatif. Yang kedua, saya melakban setiap ujung dari setiap bagian dari kabel, lalu menghubungkan dengan 1 buah bola lampu. Yang ketiga, saya akan menghubungkan baterai dengan kedua ujung kabel yang terdapat pada bagian atas. Jadinya akan seperti ini. Nah, adik-adik, setelah kita melakukan praktikum IPA tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa lampu akan menyala pada saat rangkaian itu tertutup. Hal ini karena adanya arus listrik yang dibawa oleh kabel dari baterai kepada lampu. Sedangkan pada rangkaian terbuka, lampu tersebut padam karena tidak ada arus listrik yang dibawa oleh kabel dari baterai ke lampu. Adik-adik, demikian sudah pembelajaran kita hari ini tentang rangkaian listrik. Saya harap apa yang adik-adik pelajari hari ini bisa adik-adik mengerti. Demikian dan sampai jumpa.